Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan malam singkat Paroki Stella Maris Jepara. Malam ini, Senin 17 Agustus 2026, saya mengangkat tema menyikapi kemerdekaan melalui Sabda Tuhan yang diinspirasikan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bangsa Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Selama 81 tahun kita berjalan bersama, melewati berbagai rintangan, merasakan manisnya kebebasan, sekaligus belajar memikul tanggung jawab sebagai warga negara yang merdeka. Di malam yang penuh makna ini, mari kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21 yang mengajarkan kita tentang keseimbangan yang indah namun seringkali sulit kita jalani. Memberi apa yang menjadi hak sesama dan menyisakan apa yang mutlak menjadi hak Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, membaca sabda Tuhan ini kembali saya teringat sebuah kisah yang terjadi di sebuah desa kecil di pesisir Jepara puluhan tahun silam. Ada seorang pengrajin ukir kayu yang sangat teliti dan jujur. Setiap hari ia bekerja keras, mengukir kayu jati menjadi karya yang indah dan bernilai tinggi. Suatu hari, ia mendapat 2 pesanan sekaligus. Satu dari pemerintah desa untuk membuat meja kantor yang akan digunakan untuk melayani warga, dan yang satu lagi dari gereja setempat untuk membuat meja altar. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keduanya. Namun, ada kalanya ia merasa bimbang. Mana yang harus didahulukan? Apakah ia mementingkan pesanan yang memberikan bayaran yang lebih besar, atau pesanan yang menyangkut ibadah umat? Suatu hari, Romo Paroki berkunjung ke tempat kerjanya dan berkata, kedua pekerjaan ini sama pentingnya. Meja untuk kantor desa adalah sarana pelayanan kepada sesama. Kewajibanmu sebagai warga negara. Meja altar adalah sarana memuliakan Tuhan. Kewajibanmu sebagai anak Allah. Jangan sampai kamu mengorbankan yang satu demi yang lain. Lakukan keduanya dengan hati yang tulus dan benar. Pengrajin itu pun tersadar. Sejak saat itu, ia menyelesaikan kedua pekerjaan itu dengan sepenuh hati, tepat waktu, dan hasilnya memuaskan semua pihak. Ia menyadari bahwa menjadi warga negara yang baik tidak bertentangan dengan menjadi orang beriman yang setia. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus pada masa itu sebenarnya adalah jebakan politik. Jika Yesus berkata tidak usah membayar pajak, ia akan dituduh melawan kekuasaan Romawi. Jika ia berkata harus membayar, ia akan dianggap mendudukkan bangsa Yahudi yang sedang mendambakan kebebasan. Namun jawaban Yesus melampaui jebakan itu. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Makna bacaan malam ini menjadi sangat relevan jika kita kaitkan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81. Yang pertama, memberi kepada negara apa yang menjadi haknya. Artinya, kita menjalankan kewajiban sebagai warga negara, taat hukum, membayar pajak dengan jujur, ikut menjaga ketertiban, menghormati pemimpin yang sah, serta berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan yang rela berkorban nyawa dan harta. Maka, kemerdekaan itu bukanlah izin untuk berbuat semaunya, melainkan sebuah amanah untuk dijalankan dengan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, memberi kepada Allah apa yang menjadi haknya. Artinya, kita tidak pernah melepaskan diri dari kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki, hidup, kemampuan, harta, serta negara ini sendiri, semuanya adalah anugerah darinya. Hak Allah adalah hati kita yang tulus, iman kita yang teguh, serta hidup yang selaras dengan kebenaran dan kasih-Nya.
Tidak ada kekuasaan negara, tidak ada kebebasan yang bisa menggantikan kedudukan Tuhan di dalam hati kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita mampu menyeimbangkan keduanya. Menjadi warga negara yang setia, sekaligus menjadi anak Allah yang taat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya, namun juga bangsa yang ingat kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber segala berkah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat malam, selamat memaknai kemerdekaan dalam hidup kita, dan selamat beristirahat. Berkah dalam.